periode 3 dan 4. Jadi ada Viren, ada Amel, Cita, Grace, Penny, dan Fredrik. Salam menyaksikan. Jadi di sini saya dari kelompok 5 ingin menjelaskan periode 3 dan periode 4. Yang pertama, periode 3. Unsur periode 3. Unsur-unsur periode 3 adalah unsur-unsur yang memiliki jumlah kulit yang sama, yakni 3 kulit. Sedangkan jumlah elektron valensinya berbeda dimulai 1 sampai 8. Hal ini yang menyebabkan unsur periode 3 memiliki sifat kimia yang berbeda. Dari kiri ke kanan, unsur periode 3 meliputi natrium, magnesium, aluminium, silikon, fosfor, belerang, klorin, dan argon. Selanjutnya, kelimpahan unsur periode 3. Unsur-unsur periode 3 dia tidak memiliki bentuk unsur bebas, melainkan dalam bentuk senyawa mineralnya, kecuali es dan air. Ini merupakan tabel kelimpahan periode 3 di kulit bumi. Salah satu contohnya unsur natrium dengan massa 2,7%. Selanjutnya, yang kedua, sifat-sifat unsur periode ketiga. Yang pertama, sifat fisika. Beberapa sifat-sifat unsur periode 3 dapat diperhatikan pada tabel berikut ini. Kemudian, dari tabel di atas dapat dilihat bahwa A. Jari-jari atom. Jadi, jari-jari atom adalah jarak inti atom dari inti atom ke kulit terluar yang ditempati elektron. B. Energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar yang terikat lemah ke inti dalam fase gas. Selanjutnya, ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan satu atom netral dalam wujud gas ketika menerima satu elektron dari atom lain untuk membentuk anion. Yang selanjutnya ada keelektron negatifan. Keelektron negatifan adalah suatu kemampuan ukuran suatu atom untuk menarik suatu elektron dalam suatu ikatan kimia. Di sini saya akan menjelaskan sifat kimia pada periode yang ketiga. Sifat kimia yang pertama itu adalah sifat reduktor atau oksidator. Jari-jari atom dari Na ke Cl semakin kecil, berarti semakin sukar melepaskan elektron. Semakin mudah melepaskan elektron semakin kuat reduksinya. Sebaliknya, semakin sukar melepaskan elektron, semakin kuat oksidasinya. Dengan demikian, semakin ke kiri reduktor makin kuat. Ini adalah contoh dari gambar yang dari sini. Yang kedua itu sifat logam dan non-logam. Sesuai dengan sifat reduktornya, maka semakin ke kiri sifat logam semakin kuat. Yang ketiga itu sifat asam dan basa. Sesuai dengan kekuatan logam, semakin ke kiri semakin kuat. Maka sifat basa semakin ke kiri semakin kuat. Dan selanjutnya kita akan membahas pembuatan unsur-unsur periode ketiga. Yang pertama itu natrium. Natrium dibuat dengan cara elektrolisis leburan NaCl melalui proses Dawes. Natrium tidak dapat dibuat dengan elektrolisis air laut. Natrium disimpan dalam minyak tanah. Kan di natrium itu kan terdapat reaksi NaCl. Di NaCl ini kan unsurnya itu kan Na plus tambah Cl min. Katodanya itu Na tambah E yang menjadi Na, dan anodanya yaitu Cl min, yaitu 2 Cl min yang terionisasi dari Cl min tambah 2E. B.
Magnesium dibuat dengan cara elektrolisis lelehan NaCl2 melalui proses Dawes. Reaksi kedua itu magnesium. Dalam industri, magnesium dibuat dari air laut melalui beberapa tahapan. Tahapan pertamanya itu adalah air laut ditambahkan dengan CaO yang menjadi ionisasi menjadi magnesium OH. Di sini terjadi juga di reaksi ini terjadi juga reaksi 2HCl, yaitu Mg OH2 tambah 2HCl yang menjadi MgCl tambah 2H2O, di mana pada MgCl ini dia harus diuapkan lagi menjadi sebuah kristal MgCl. Setelah itu itulah menjadi dapatnya reaksi kristal. Nah, yang ketiga itu aluminium, dibuat dengan elektrolisis dari bauksit murni. Proses ini dikenal dengan proses Hall-Héroult. Al2O3 murni dicampurkan dengan Na3AIF atau kriolit untuk menurunkan titik leleh Al2O3 dan bertindak sebagai pelarut untuk pemurnian Al2O3. Kemudian elektrolisis. Reaksinya itu seperti ini. Al2O3 itu ionisasi dari bagian Al2+ tambah 3-. Katodanya itu ialah 4Al2+ tambah 12E menjadi 4Al. Anodanya itu 3C tambah 6O2- menjadi 3CO2 tambah 12E. 3C tambah 4Al2+ tambah 6O2- menjadi 4Al dan 3CO2. Anoda sedikit demi sedikit akan habis. Yang keempat itu silikon. Dalam industri, silikon dibuat dengan mereduksikan SiO2 dengan karbon dalam tanur listrik dengan suhu tinggi kurang lebih 3000 derajat Celcius. SiO2 solid tambah C solid menjadi Si solid tambah 2CO solid. Dalam laboratorium, silikon dibuat dengan memanaskan silika dengan serbuk magnesium dalam cross, yaitu reaksinya SiO2 solid tambah Mg solid menjadi Si solid tambah 2MgO solid. Lanjutkan presentasi dari saudara Viren, kita masuk kepada fosfor. Jadi kegunaan fosfor ini yang pertama untuk pembuatan pupuk, asam fosfat dan garamnya. Yang kedua itu untuk pembuatan korek api atau fosfor merah. Yang ketiga untuk racun tikus atau fosfor putih. Lanjut kepada belerang. Kegunaan belerang itu yang pertama untuk bahan baku pembuatan asam sulfat. Yang kedua, dalam industri biasanya ini digunakan untuk pembuatan pupuk, kertas, cat, dan plastik. Yang ketiga, untuk obat pemberantas jamur atau obat penyakit kulit. Kita lanjut kepada klorin. Adapun fungsi dari klorin yang pertama untuk pemurnian air, sanitasi limbah industri. Di dalam kolam renang biasanya itu ditaburkan agar tetap terlihat jernih. Selanjutnya sebagai bahan dasar industri plastik. Yang ketiga untuk pemutih, pulp kertas dan tekstil, dan desinfektan. Kita lanjut kepada argon yang memiliki fungsi yang pertama sebagai pengisi bola lampu karena argon tidak bereaksi dengan kawat lampu. Yang kedua sebagai penyambung atau las logam.
Yang ketiga, sebagai gas inert atau gas pelindung untuk peralatan laboratorium. Yang keempat, untuk pengisi tabung fluorescen. Yang kelima, sebagai gas pelindung alat-alat kedokteran. Kita masuk kepada unsur periode 4. Jadi, unsur periode 4 ini disebut juga unsur transisi dengan unsur-unsur yang konfigurasi elektronnya berakhir pada subkulit D dan subkulit F. Adapun unsur transisi yang elektronnya berakhiran pada subkulit D disebut unsur transisi luar. Kebalikannya, unsur transisi elektron valensi pada subkulit F disebut unsur transisi dalam. Adapun unsur transisi meliputi skandium atau Sc, titanium atau Ti, vanadium atau F, kromidium atau Cr, mangan atau Mn, besi atau Fe, kobalt atau Co, nikel atau Ni, tembaga atau Cu, dan yang terakhir itu adalah seng atau Zn. Dilanjutkan oleh saudari Feni. Baik, sekarang kita akan masuk kepada kelimpahan unsur periode 4. Jadi unsur-unsur transisi periode 4 terdapat di alam dalam bentuk mineralnya. Jadi ini adalah unsur-unsur pada periode 4, yaitu ada Fe atau besi, Mn atau mangan, Cr atau kromium, Zn atau seng, Cu atau tembaga, Ni atau nikel, Co atau kobalt, V atau vanadium, Ti atau titanium, dan Sc atau skandium. Pada unsur periode 4 ini, di sini kita menemukan unsur transisi. Mengapa disebut sebagai unsur transisi? Karena unsur pada periode 4 ini adalah unsur yang terletak pada sifat yang berada di antara golongan 2A dan golongan 3A. Nah, sifat unsur periode 4, unsur transisi merupakan unsur logam yang cukup reaktif dan berwujud padat pada suhu kamar kecuali Hg. Sifat-sifat unsur transisi periode keempat dapat dilihat pada tabel berikut. Dapat langsung kita lihat pada tabel berikut ini. Kemudian kita masuk kepada sifat dari periode 4. Sifat pada periode 4 ini terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisis dan juga sifat kimia. Pertama kita masuk kepada sifat fisis. Sifat fisis itu yang pertama ada sifat logam. Seperti yang telah saya bilang tadi bahwa periode 4 itu terdapat di antara sifat dari golongan 2A dan golongan 3A. Jadi kan golongan 2A itu kan merupakan termasuk sifat logam, dan juga golongan 3A itu juga termasuk sifat logam. Maka otomatis periode keempat itu juga termasuk ke dalam sifat logam. Kemudian yang kedua ada titik leleh dan titik didih. Jadi unsur-unsur transisi umumnya memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi karena ikatan antar logam pada unsur transisi lebih kuat. Titik leleh dan titik didih lebih rendah dibanding unsur transisi periode keempat lainnya, karena pada seng orbitalnya telah terisi penuh sehingga antara atom seng tidak dapat membentuk ikatan kovalen. Yang ketiga itu ada sifat magnet. Bahwa diamagnetik itu merupakan diamagnetik yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Diamagnetik ini berpengaruh pada elektron-elektron yang tidak berpasangan. Contohnya itu kita ambil dari Zn. Zn kan memiliki konfigurasi 4s2 dan 3d10. Maka konfigurasinya itu 1, 3, 4, 2. Jadi inilah konfigurasinya. Di sini kan semuanya berpasangan. Jadi kalau semua elektronnya itu berpasangan, maka tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian ada ferromagnetik. Kemudian ada ferromagnetik. Jadi ferromagnetik ini juga sama seperti diamagnetik, bahwa elektron-elektronnya yang berpasangan dan tidak berpasangan itu berpengaruh pada suatu unsur, apakah unsur tersebut diamagnetik atau ferromagnetik. Contohnya kita ambil Cu, memiliki yaitu 4s2 dan 3d9. Maka konfigurasinya
Jadi di sini kan ada minimal satu itu elektron yang tidak berpasangan, yaitu yang di sini. Maka yang jika ada satu elektron tidak berpasangan, maka disebutlah dia ferromagnetik atau dapat ditarik. Kemudian kita masuk kepada sifat kimia dari periode keempat. Yang pertama ada kereaktifan. Berdasarkan data potensial elektroda, unsur-unsur transisi periode keempat memiliki harga potensial elektron negatif kecuali Cu, yaitu memiliki E potensial sama dengan positif 0,34 volt. Kita ambil contoh, 2 Fe bersifat solid ditambah 3 O2 bersifat gas diionisasikan menjadi 2 Fe2O3 bersifat solid. Nah, skandium dapat bereaksi dengan air menghasilkan gas hidrogen. Kemudian yang kedua itu ada pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi dapat membentuk ion kompleks, yaitu suatu struktur di mana kation logam dikelilingi oleh 2 atau lebih anion atau molekul netral yang disebut sebagai ligan. Kemudian kita lanjut dengan ion unsur transisi berwarna. Jadi pada ion-ion unsur pada periode keempat dapat membentuk berbagai warna yang menarik. Umumnya ion unsur transisi berwarna karena ion unsur transisi mempunyai elektron yang tidak berpasangan pada subkulit 3D dan elektron-elektron ini terpecah dengan tingkat energi yang berbeda. Jadi pada ion unsur transisi berwarna ini hanya mempunyai elektron-elektron yang pada subkulit 3D saja. Misalnya itu Ti2+ berwarna ungu, kemudian Ti4+ tidak berwarna, dan CO2+ berwarna merah muda, CO3+ berwarna biru. Adapun pada ion zinc tidak berwarna karena orbital D sudah penuh elektron sehingga tidak terjadi perbedaan energi. Kemudian yang terakhir, sifat kimia yaitu mempunyai berbagai macam bilangan oksidasi. Jadi unsur transisi memiliki elektron pada orbital D. Energi elektron dalam orbital D hampir sama besar. Untuk mencapai kestabilan, unsur-unsur ini membentuk ion dengan cara melepaskan elektron dalam jumlah yang berbeda. Oleh karena itu, unsur-unsur ini mempunyai dua macam bilangan oksidasi atau lebih dalam semuanya. Jadi kami akan melanjutkan materi kami itu tentang pembuatan unsur periode 4 atau unsur transisi. Nah, jadi kami akan masukkan beberapa contoh dalam pembuatan unsur periode 4 ini nih. Pertama ada skandium, di mana lambangnya dengan Sc, dibuat dengan elektrolisis cairan ScCl3 yang dicampurkan dengan klorida lain. Yang kedua ada titanium dengan lambang Ti. Salah satu metode yang digunakan dalam proses pembuatan titanium adalah dengan metode Kroll yang banyak menggunakan klor dan karbon. Yang ketiga ada vanadium dengan lambang V, di mana flavonoidium atau logam campuran dengan besi dihasilkan dari reduksi V2O5 dengan campuran silikon dengan lambang Si dan besi dengan lambang Fe. Yang terakhir ada besi, di mana diperoleh dari biji besi dengan cara mereduksi biji dalam tanur atau tungku. Sekarang kita masuk proses yang terjadi pada pembuatan besi. Nah, dalam pembuatan besi ini yang pertama adalah kita masukkan bahan-bahan biji besi, batu kapur, dan kokas dimasukkan ke dalam tungku dari puncak tanur. Jadi ini adalah tungkunya dan ini adalah puncak tanur. Jadi semua bahan-bahan untuk pembuatan besi kita masukkan dari puncak tungku tanurnya ini. Nah, setelah itu udara panas yang dialirkan melalui dasar tanur sehingga mengoksidasi karbon menjadi gas CO2, yang dimana reaksinya C solid ditambah O2 gas menjadi CO2 gas dengan perubahan entalpi atau delta H sama dengan minus 394 kJ. Yang ketiga, kemudian gas CO3 bergerak naik dan bereaksi lagi dengan kokas menjadi CO. Dengan reaksi CO2 gas ditambah C solid menjadi 2CO gas dengan perubahan entalpi plus 173 kJ. Selanjutnya, gas CO yang terjadi mereduksi biji besi secara bertahap menjadi besi dengan reaksi 3Fe2O3 ditambah CO menjadi 2Fe3O4 ditambah CO2 pada suhu 500 derajat Celcius. Nah, jadi dari gambar tungku ini kita bisa tahu dari tahap-tahap yang tadi itu dari bawah sampai kita mulai ke atas. Selain dalam pembuatan besi, juga ada dalam pembuatan kobalt dengan
pembuatan nikel dan tembaga. Jadi kita ambil contohnya dari tembaga. Tembaga diperoleh dari biji kalkopirit dengan CuFeS2 melalui beberapa tahap, yaitu 1. Pengapungan atau flotasi, 2. Pemanggangan, 3. Reduksi, dan yang terakhir menggunakan elektrolisis. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu kegunaan unsur di periode 4 atau unsur transisi. Yang pertama kita mulai dari skandium yang dilambangkan dengan Sc. Fungsinya untuk industri aero angkasa dan peralatan sukan seperti basikal, bat baseball, senjata api dan sebagainya yang memerlukan bahan berprestasi yang tinggi. Yang kedua itu adalah titanium yang dilambangkan dengan Ti. Itu berfungsi sebagai bahan konstruksi, sebagai bahan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Kenapa? Karena pada temperatur tinggi dia tidak mengalami perubahan kekuatan. Yang ketiga itu sebagai bahan katalis dalam industri polimer. Yang terakhir sebagai bahan pemutih kertas, kaca, keramik. Yang ketiga itu ada vanadium yang dilambangkan dengan V. Fungsinya itu membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi, seperti per dalam mobil dan alat mesin yang berkecepatan tinggi. Yang kedua, untuk alloy tahan karat dan baja untuk peralatan. Yang ketiga, sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat. Lanjut, yaitu ada krom yang dilambangkan dengan Cr. Fungsinya itu untuk mengeraskan baja, pembuatan baja tahan karat, untuk pelapisan logam, untuk katalis, untuk pewarna gelas, dan sebagai pemberi warna hijau pada emerald, pada kaca. Kita lanjut, itu mangan yang dilambangkan dengan Mn. Fungsinya untuk panduan logam dan membentuk baja keras yang digunakan untuk mata bor pada pemboran batuan. Yang kedua sebagai depolarizer dan sel kering baterai. Dan untuk menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi. Kita lanjut, besi yang dilambangkan dengan Fe. Besi ini sebagai bahan utama pembuatan baja, misalnya baja stainless steel, seperti banyak yang digunakan di termos dan lain-lain. Manfaat baja untuk konstruksi atau rangka bangunan, landasan untuk bahan mesin dan kendaraan, toolkit mobil untuk berbagai peralatan pertanian dan bangunan. FeOH3 digunakan untuk bahan cat seperti cat minyak, cat cair, dan cat tembok. Fe2O3 sebagai bahan cat yang dikenal nama meni besi dan untuk mengkilapkan kaca. Yang keempat, FeSO4 digunakan sebagai bahan tinta. Selanjutnya ada kobalt yang disimbolkan dengan Co. Kegunaan kobalt yang pertama, jika kobalt yang dicampur dengan besi, nikel, dan logam lainnya untuk membuat alnico. Yang kedua, alloy satelit mengandung kobalt, kromium, dan wolfram yang bermanfaat untuk peralatan berat, peralatan yang digunakan pada suhu tinggi, maupun peralatan yang digunakan pada kecepatan yang tinggi. Yang ketiga, untuk paduan logam atau baja kobalt digunakan sebagai bahan magnet permanen. Yang terakhir, larutan kobalt klorida digunakan sebagai pelembut warna tinta. Lanjut, kita ada nikel yang dilambangkan dengan Ni. Fungsi kegunaannya itu sebagai komponen pemanas listrik yang merupakan campuran dari Ni, Fe, dan Cr. Perunggu nikel untuk uang logam, perak Jerman untuk barang perhiasan, pembuatan alloy, baterai elektrode, dan keramik. Dan selanjutnya ada tembaga yang disimbolkan dengan Cu. Kegunaan yang pertama itu sebagai peralatan listrik, kabel listrik karena sifatnya mengantarkan listrik. Untuk membuat pipa ledeng, alloy tembaga dan emas untuk membuat perhiasan. Terusi CuSO4 untuk larutan elektrolit dalam sel elektrokimia. Dan terakhir campuran terusi CaOH2, sedikit air untuk memberantas kutu dan jamur. Yang terakhir itu ada seng yang dilambangkan dengan Zn.
Kegunaannya itu untuk melapisi besi dan baja agar tidak karat. Yang kedua, untuk pembuatan alloy misalnya brazo. Yang terakhir, ZNO untuk bahan cat, pemberi warna putih, pembuatan salep seng. Sekian dari saya untuk menjelaskan kegunaan unsur dari periode 4. Kami mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari kami, terima kasih.